siang ya. Kami siang hari ini secara dari sisi kemanusiaan kami ingin membesuk atau mengunjungi saudara Andri Yunus yang menjadi korban dari para terdakwa yang saudara rekan-rekan mahasiswa tahu, rekan-rekan media tahu sendiri bahwa perkaranya juga sudah berjalan. Dari sisi kemanusiaan, kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andri Yunus terkait perbuatan para terdakwa. Namun, para rekan media tahu bahwa saudara Andri Yunus baru selesai melaksanakan operasi dan hari ini pasca operasi masih dalam proses penyembuhan, sehingga memang betul tidak bisa dikunjungi karena akan sangat berbahaya apabila saudara Andri Yunus mendapat kunjungan dan di sebelah kanan, bahu sebelah kanan itu tidak boleh bergerak. Tadi informasi dari manajemen rumah sakit, ini harus posisi statis. Kalau bergerak sendiri nanti operasinya akan gagal. Jadi kami memahami situasi dari saudara Andri Yunus. Dan yang kedua, terkait dengan persidangan, kami dengan persidangan berikutnya akan agendanya adalah menanyakan kepada para terdakwa terkait perbuatan terdakwa 1 berbuat apa sampai dengan terdakwa 4 berbuat apa. Dan dengan saya melihat kondisi saudara Andri Yunus dan pemberitahuan dari manajemen rumah sakit, kami tim auditor militer dapat menerapkan pasal apa yang patut kami tuntut kepada para terdakwa. Seandainya kami bisa melihat situasi saudara Andri Yunus dan keterangan dari dokter. Tapi karena memang kondisinya seperti ini, jadi kami tidak bisa menemui saudara Andri Yunus. Dan kami tadi di dalam diterima oleh tim manajemen dari rumah sakit beserta para penasihat hukum dari saudara Andri Yunus. Kami dijelaskan panjang lebar mengapa saudara Andri Yunus tidak bisa dibesuk, tidak bisa ditengok, jadi kami memahami. Kemudian ke depan kami masih akan membicarakan ini dengan pimpinan, apakah kami perlu memanggil dokter di persidangan ke depan ataukah tidak, karena kaitannya dengan kondisi. Jadi ibarat saya kalau berperang, saya ini perlu senjata, perlu munisi. Nah, senjata dan munisi itu dapat dari mana ya? Dari keterangan korban dan keterangan dari saksi ahli, ya ini dokter. Jadi kalau kami tidak dapat, ya kami hanya dari barang bukti dan dari pengakuan terdakwa saksi-saksi yang sudah kami periksa. Itu saja. Namun tidak menutup kemungkinan nanti setelah kami sampaikan ke pimpinan, barangkali nanti kami bersurat kepada pihak rumah sakit, karena pihak rumah sakit juga memberikan akses kepada kami untuk bertemu dengan dokter. Nah, ini nanti yang akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, yaitu Kak Otmil. Kalau memang nanti kami diperintahkan untuk bertemu dokter, nanti kami akan menemui dokter untuk menanyakan kondisi terakhir saudara Andri Yunus sebelum kami membuat tuntutan. Mungkin itu saja, terima kasih rekan-rekan media. Saya masih ada tugas yang harus saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi ahli kimia yang diperintahkan dari majelis hakim untuk dihadirkan. Nanti kita lihat, karena besok sidangnya masih pemeriksaan, ya. Karena nanti kita lihat apakah perlu dihadirkan atau tidak. Tunggu besok, kan para media besok hadir ya. Nanti kita tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, saya masih ada sidang. Ya.
tulisannya Mas Kamprok nih kemarin. Mas, boleh bikin segitiga gini nggak Mas? Jadi seger melihatnya. Konsistensi. Mas, bikin segitiga. Boleh, jadi depan gini nih. Ya udah apa-apa. Belakang masuk-masuk. Nah, Kayak cahan gitu ya Mas. Dan Oke Mas, dari perwakilan dari TAWO tadi izin menyampaikan soal hasil pertemuan dari auditor militer hari ini. Mereka menyampaikan bahwa rencananya mereka akan memanggil dokter yang menangani Andri Yunus dihadirkan sebagai saksi di pengadilan militer. Mungkin dari TAWO sendiri tanggapannya seperti apa untuk menghadirkan dokter ini sebagai saksi di peradilan militer? Makasih Mas Hashim. Sebelum dijawab ya pertanyaan itu, kami mungkin mau sampaikan juga tadi ada pertemuan antara tim advokasi untuk demokrasi sebagai kuasa hukum dengan pihak auditorat militer yang datang dari 4 orang dan juga dengan pihak rumah sakit gitu ya. Sebelum jawab spesifik, jadi inti pertemuannya tadi juga menyampaikan menegaskan kembali bahwa dalam kesempatan ini maksud dan tujuan untuk menjenguk itu ditolak sama Andri gitu ya, karena menimbang juga kondisi medisnya dan juga situasinya pasca operasi ke-6. Jadi memang dengan situasi seperti itu, memang dengan rangkaian-rangkaian yang ada, dia tidak berkenan diketemuin untuk hari ini. Dan yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa apabila ada pertemuan dengan tim dokter, pihak militer juga harusnya menekankan pada prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit, artinya harus bersurat dulu. Sementara tadi yang disampaikan oleh tim dokter, bersuratnya itu untuk menjenguk Andri, bukan ketemu tim dokter. Jadi memang harus ada prosedur, protokol yang dipatuhi oleh siapapun, gitu ya, termasuk oleh lembaga negara. Yang ketiga, tadi sempat ada satu hal yang menurut kami itu agak sedikit membingungkan, gitu ya, secara informasi. Tadi di awal kawan saya ini berkomunikasi juga dengan staf auditorat, menyampaikan bahwa ya pada intinya setelah berkomunikasi dengan Andri, Andri tidak berkenan ketemu gitu ya, dan pihak staf bilang akan membatalkan, ya udah kita batalkan saja hari ini. Tapi yang ternyata tetap ada meminta gitu ya, atau ini bahasanya berupaya tetap melakukan upaya-upaya dalam tanda kutip untuk berkomunikasi dengan Andri Yunus lewat rumah sakit tuh ya. Dan menurut kami ini satu hal yang tidak sensitif. Ini hal yang menurut kami sangat jauh dari kata yang peduli sama korban dan juga menekankan hak medisnya Andri sebagai korban, karena hak medis itu juga ada hak untuk dirawat dengan tenang, hak dirawat untuk tetap prosesnya itu tetap mementingkan kondisi kesehatan gitu ya. Dan hal ini justru diterabas oleh pihak militer. Dan mungkin nanti disampaikan juga bahwa tadi ketika pertemuan kurang lebih disampaikan bahwa tidak ada upaya pemanggilan paksa, seenggaknya dari auditorat. Nah, sementara yang mungkin teman-teman ketahui di persidangan gitu ya, majelis hakim ketuanya yang ngotot gitu ya, padahal dari tadi waktu kita berdiskusi tidak ada satu kayak semacam ada jaminan lah ya dari auditorat bahwa mereka tidak akan melakukan pemanggilan paksa, bahkan sampai pemidanaan kepada Andri Yunus. Nanti akan dilengkapi sama teman-teman tim hukum. Tapi intinya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam konteks hari ini. Ada kunjungan auditorat, ada 4 orang, dan situasinya juga tadi juga ada pertemuan antara tim rumah sakit dan juga dengan tim hukum. Begitu, ada yang mau tambahkan? Ya, jadi sejak minggu lalu kami tim kuasa hukum dari klien kami, saudara Andri Yunus, kami tim advokasi untuk demokrasi dapat informasi bahwa pada tanggal 11 Mei pihak auditorat militer Jakarta hendak menjenguk klien kami Andri Yunus. Kami dapat informasi dari berbagai pihak dan kemudian kami pastikan kembali gitu ya. Tadi sudah disampaikan kepada Andri gitu ya, apakah mau dijenguk oleh institusi yang sama dengan institusi pelaku. Andri jawab dengan kondisi medis yang juga sedang dalam proses perawatan dan pemulihan, bilang dia lebih baik beristirahat saja, lebih baik fokus saja dengan perawatan medis. Sehingga kami sejak Senin tanggal 11 ya? Senin 11 Mei 2026 kemarin kami standby di sini karena informasinya pihak auditor akan hadir ke sini menjenguk Andri sejak tanggal 11. Nah, ini menunjukkan kesimpang siuran informasi karena kami selaku tim kuasa hukum merasa juga tidak dihormati.
tidak pernah dapat informasi, tidak pernah dihubungi atau dikoordinasikan sehubungan dengan rencana kunjungan ini. Kemudian kami dapat lagi informasi kemarin tanggal 11 bahwa kunjungannya jadinya tanggal 12. Maka hari ini kami standby gitu ya untuk kemudian mau mempertanyakan ini sebenarnya ada apa sih? Ini sebenarnya kenapa sih pihak auditorat maupun pihak pengadilan militer kekeh sekali hendak bertemu Andri atau bahkan menghadirkan atau bahkan kami dengar ada langkah yang akan diambil nanti berupa pemanggilan atau menghadirkan Andri secara paksa. Nah, hari ini kebetulan kami juga dihubungi oleh pihak auditorat militer dan mereka menyampaikan bahwa mereka ingin bertemu Andri. Kami sampaikan sebagaimana yang menjadi aspirasi Andri, yang menjadi keinginan Andri bahwa dia tidak mau dikunjungi oleh pihak manapun termasuk pihak atau institusi TNI yang saat ini menjadi institusi tempat pelaku bernaung. Kami sampaikan itu dan pihak auditorat tadi menerima informasi tersebut dan kami juga sampaikan bahwa Andri dan kami selaku tim kuasa hukum sejak awal menolak dan menyatakan hak ingkar terhadap proses peradilan militer yang tengah bergulir. Dan kami masih fokus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memutus sengketa yurisdiksi ini antara kompetensi peradilan militer maupun peradilan umum. Itu yang kami tadi sampaikan gitu ya, termasuk di dalamnya kami juga sampaikan soal apakah akan ada pemanggilan paksa terhadap Andri Yunus. Apakah Andri Yunus akan dihadirkan secara paksa atau bahkan dilaporkan ke polisi apabila tidak hadir. Pihak auditorat tadi menyampaikan bahwa tidak akan melakukan itu dan mereka akan mencoba memeriksa dokter atau tim dokter yang menangani atau sedang melakukan perawatan medis secara intensif terhadap Andri. Ya. Itu mungkin tambahan? Mungkin saya tambahkan ya. Jadi kami memastikan ya secara jelas ke pihak Otmil. Tadi disampaikan rekan kami, apakah akan memanggil secara paksa dan apakah akan melaporkan. Dari Letkol Iswadi, dari auditor militer menyampaikan tidak akan memanggil secara paksa dan tidak akan melaporkan secara pidana. Karena mereka juga punya presiden seperti di kasus rental mobil katanya. Itu tidak ada kehadiran korban di persidangan dan kami akan sampaikan itu ke majelis hakim. Kata Letkol Iswadi dari Otmil seperti itu. Dan saya tanya, kalau misalnya hakim mengeluarkan penetapan panggil paksa dan memerintahkan Otmil untuk memanggil paksa Andri, apakah akan dilakukan? Otmil mengkonfirmasi ke kami tadi, mereka tidak akan melakukan pemanggilan paksa dalam bentuk apapun kepada Andri Yunus. Kemudian Otmil menyampaikan juga, kalau memang pengadilan militer 208 Jakarta ingin memanggil paksa, maka dengan kekuatan dari pengadilan militer sendiri lewat panitera, bukan lewat Otmil. Sehingga dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan dan publik ya, kami akan mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta yang saat ini sedang mengadili 4 terdakwa dugaan penyiram air keras kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas RI. Di antaranya ada Ketua Majelis Kolonel CHK Freddy Ferdian di sana yang beberapa kali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dia menyampaikan keberpihakan kepada pelaku dengan seharusnya tindak pidana dilakukan dengan cara yang lebih baik. Dia mengancam panggil paksa dan mengancam untuk melapor pidana. Padahal tadi Otmil sampaikan mereka tidak akan melakukannya. Jadi kami dalam langkah ke depannya setelah mendapatkan konfirmasi dari Otmil, kami akan mengadukan ketua majelis dan anggota majelisnya karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dengan mengancam korban dengan posisi yang rentan seperti ini. Seperti itu. Ini tambahan. Soalnya tadi Pak Iswadi cerita dia bisa menjelaskan kondisi luka Andri seperti apa sehingga tidak bisa dipenuhi. Ya, tidak ketemu dengan Andri Yunus sama sekali. Tadi kami yang mendeskripsikan sedikit kondisi Andri, lukanya seperti apa dan kesulitan juga untuk menyampaikan keterangan. Ya. Tapi intinya tadi Andri Yunus sejak awal konsisten menolak peradilan militer dan juga memang kondisinya tidak memungkinkan secara medis. Jadi rencana itu pemanggilan dokter yang akan dihadirkan di persidangan peradilan militer
militer itu mungkin dari tahu sendiri itu mengizinkan dokter untuk bisa dihadirkan pada saksi? Ya, menurut kami silakan saja asal sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran, menghormati prinsip-prinsip medis sekaligus hak Andri sebagai pasien dan sebagai korban. Ya tentu pihak kedokteran punya wewenang untuk menyampaikan itu, tapi tadi hak Andri sebagai korban yang riwayat atau rekam medisnya juga patut untuk dijaga gitu ya, yang tentunya harus berdasarkan persetujuan atau konsen Andri itu sendiri. Kami juga tadi bertanya ya ke pihak Hotmail, apakah pihak Hotmail juga mendalami CCTV, mendalami bukti-bukti lain, dan mendalami kemungkinan keterlibatan lebih dari 16 pelaku yang menjadi temuan investigasi kami. Dari pihak Hotmail menyatakan mereka hanya memproses berkas dari Puspom TNI. Dan yang dari Puspom TNI itu hanya memproses 4 pelaku ini yang sedang disidang. Dan mereka tidak akan memproses bukti atau dugaan pelaku lainnya di luar berkas ini. Jadi kami juga kecewa ya dengan auditor militer sebagai jaksa dalam perkara ini. Kalau dalam hukum acara pidana sipil sebenarnya ada kewenangan untuk mengembalikan berkas dan meminta pemeriksaan lebih lengkap, bukti lebih jelas. CCTV direview secara penuh dulu, apakah benar memang 4 orang pelaku saja, dan dilihat nomor-nomor yang bisa dilacak. Tadi dari pihak Hotmail menyatakan mereka tidak melakukan itu semua, mereka hanya menerima berkas dan memproses saja. Jadi ini semakin mengindikasikan benar bahwa Andri Yunus sejak awal itu kecewa dan tidak ingin untuk memberikan keterangan ke peradilan militer karena prosesnya memang tidak adil seperti ini. Mas Julio tadi disebutkan kalau dari pihak auditor bilang tidak akan melakukan pemanggilan paksa karena sudah berkaca dari kasus Cacat. Nah, ini bentuk jaminan rental ya. Ada nggak bentuk jaminan dari auditor, apakah itu jaminan baru berupa lisan atau sudah ada keterangan hitam di atas putih atau gimana? Baru lisan disampaikan oleh Letkol Iswadi, CHK dari Hotmail. Lisan. Ya. Ya. Itu nanti buat rencana buat melaporkan ketua hakim, perkiraan kapan secara Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Tadi mengatakan bahwa dari Letkol Iswadi juga ingin memeriksa hanya memeriksa 4 orang tersangka atau terdakwa dari penyiraman air itu, sisanya apakah ada dari tahu sendiri untuk berencana untuk melaporkan itu ke polisi atau mungkin ada polisi akan mengusut itu, juga ada komunikasi itu apa nggak untuk mencari 16 pelaku lainnya gitu ya, Dokter? Ya, keterlibatan lebih dari 4 pelaku yang kami sinyalir dari awal, setidaknya ada 16 pelaku lapangan, itu sudah kami sampaikan kepada Bareskrim Polri gitu beberapa waktu lalu. Kami laporkan menggunakan beberapa pasal, salah satunya pasal tentang terorisme. Nah, soal ini ya kami tentu terus mendorong gitu ya, dan proses masih terus bergulir dari Bareskrim itu dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya gitu. Jadi kami lebih mendorong proses ini diadili di peradilan umum sejak awal. Jadi perkembangannya saat ini dari polisi mengenai 12 tersangka lainnya itu seperti apa, mungkin ada update baru? Saya mungkin ya update Mas Hasim. Jadi di kepolisian sendiri Mas, tadi kami juga konfirmasi ya ke pihak auditorat bahwa pelimpahan yang dilakukan oleh kepolisian waktu itu PMJ menindaklanjuti laporan A, laporan yang dilakukan oleh polisi ketika awal insiden itu ternyata cuma pelimpahan alat bukti. Ya. Jadi secara formil, secara prosedural belum ada penetapan penghentian perkara dari laporan A. Nah, di saat yang agak sedikit berdekatan, kami juga melaporkan laporan tipe B yang kami waktu itu lakukan di Bareskrim Mabes Polri dengan konstruksi pasal yang berbeda dengan laporan A. Konstruksi pasal di laporan B adalah pembunuhan berencana, pasal 259, sama pasal terkait dengan tindak pidana teroris, pasal 600, 601, 602, dan juga penggunaan alat atau zat kimia berbahaya. Nah, dalam konteks laporan polisi, dua-duanya masih berjalan. Jadi laporan A karena belum ada SP3 atau penghentian perkara, jadi statusnya sekarang masih harusnya masih proses. Laporan B udah berapa kali kami memenuhi panggilan klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan temuan alat bukti, petunjuk, konstruksi-rekonstruksi CCTV, termasuk adalah bagaimana konteks penemuan dari 16 orang pelaku yang kami temukan ada berkoordinasi satu sama lain di area YLBI sebelum peristiwa naas di Jalan Talang. Nah, yang ketiga, Mas, yang kami juga tengah upayakan adalah pra-peradilan. Ya. Langkah pra-peradilan. Karena melihat atau meninjau dari laporan A,
yang prosesnya sangat lama dengan kualitas yang tidak begitu baik, kami menggunakan konstruksi undue delay di sini atau proses penghambatan proses hukum yang mengakibatkan keadilan tertunda gitu ya. Jadi kami melayangkan gugatan pra-peradilan nanti tanggal 20 Mei adalah sidang pertama terkait dengan pra-peradilan dengan objek yaitu laporan A kepolisian yang sampai sekarang belum ada SP3-nya dan juga secara secara kualitas itu juga tidak ada penyelesaian dan justru menghambat proses keadilan untuk korban. Mas Hasim. Mas Fadil, 2 pertanyaan. Jadi kan tadi dari auditor militer mengatakan kenapa jumlah pelakunya 4 karena yang diperiksa oleh Puspom hanya 4. Apakah artinya dugaan taut bahwa selama ini akan dilokalisasi menjadi 4 pelaku saja terbukti setelah mendengar langsung dari auditor? Kedua, soal kenapa kekeh banget untuk memeriksa Mas Andri hari ini? Apakah itu terkait dengan menunggu momentum dari putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan itu bisa berpengaruh terhadap persidangan yang sedang berjalan saat ini di pengadilan militer? Ya, yang pertama pertemuan tadi atau dinamika proses persidangan pengadilan militer mengkonfirmasi apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi prediksi kami sejak awal bahwa ada upaya untuk melokalisir tindak pidana atau kejahatan ini hanya sebagai persoalan individual semata. Menurut kami itu clear, terlihat gitu ya, dengan hanya 4 pelaku dengan motif dendam atau motif kekesalan secara personal gitu ya, dan kemudian itu yang diproses. Menurut kami clear, terkonfirmasi gitu. Kemudian yang kedua, justru kami baru kepikiran tadi gitu ya, apakah kami khawatir bahwa ada upaya-upaya untuk kemudian mengganggu putusan MK yang sebenarnya dalam waktu dekat akan segera dijatuhkan. Kami khawatir ada upaya untuk segera mempercepat putusan pengadilan militer sebelum putusan MK dijatuhkan agar tidak ada dampak hukum lebih lanjut terhadap proses pengadilan itu. Kami khawatir itu terjadi gitu ya. Dan dalam proses ini dengan proses yang sangat instan, sangat cepat gitu ya, kami melihat dan kami menduga upaya-upaya ke arah situ sangat mungkin terjadi. Mas Fadil, ini tadi Mas Letkol Siswadi mengatakan sedikit mengungkapkan kondisi ini karena pada di sebelah kanan itu baru dilakukan operasi dan tidak boleh bergerak berdasarkan keterangan dari Letkol Siswadi. Apakah dengan itu kondisi hari ini sekarang jadi sehingga tidak boleh ada pergerakan sedikit pun di bagian bahu kanan? Ya, kalau kondisi kesehatannya berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Letkol Siswadi, memang setelah menjalani operasi ke-6, dia konsentrasinya ada di bahu kanan, di bagian bawah, sama di bagian leher, dan juga bagian bibir. Jadi memang yang dianggap tidak boleh bergerak itu supaya perbannya itu tidak bergeser, Mas. Karena kalaupun bergeser akan ada potensi infeksi atau rembes, yang itu mengakibatkan nanti akan agak panjang lagi proses pemulihan penyembuhan di bagian kulitnya. Jadi kalau dikatakan bahwa dia tidak bisa bergerak, benar itu anjuran dokter supaya pemulihannya bisa lebih optimal dan lebih maksimal. Begitu, Mas Hasim. Nah, itu apakah prosesnya itu pada saat selesai dilakukan operasi itu untuk prosedur operasi berikutnya atau seperti apa mungkin untuk kondisi saat ini? Ya, itu operasi yang kemudian ditekankan memang untuk sebagai bagian untuk pemulihan ya lebih lanjut. Dari kami mungkin tidak akan berkomentar banyak soal medis, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke RCM yang baru menyampaikan rilisnya barusan. Pasca operasi apa saja anjurannya dan juga kurang lebih mungkin kalau yang dielaborasi bisa lebih mendalami dari pihak RCM, Mas Hasim ya. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita habis liburan. Kajian baru dapat envelope nih.